Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum KBM kita mulai, marilah kita kondisikan dahulu ya terkait dengan alatnya, kemudian tentang K3LH, SOP-nya kalau masuk di bengkel. Ya, silakan air minumnya disimpan dulu, kemudian HP dimatikan dulu ya. HP dimatikan, kemudian tasnya atau sweaternya, jaketnya taruh di belakang. Oke, sebelum kita awali, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu siswa, si Husen, silakan dipimpin. Sebelum memulai KBM di hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih Mas Husen. Ini masuk semua ya ini ya? Masuk semua. Oke. Tadi Muhammad Nur Wafi, Muhammad Nur Wafi, hanya tadi izin ya. Untuk yang tidak masuk terkait mungkin sakit ataupun ada halangan, semoga dipermudah, semoga dikasih kesembuhan ya. Ini silakan fokus di pembelajaran. Oke, coba anak-anak perhatikan, kita persepsi dulu untuk pembelajaran kemarin ya, pertemuan sebelumnya itu di semester pertama itu kita sudah masuk di mapel informatika itu tentang TIK ya, yaitu kita sudah membuat mail manager, kemudian membuat kurikulum file itu menggunakan Microsoft Word. Ya, jadi kalian sudah antusias, tugas juga sudah dikumpulkan. Oke, saya harap itu sebagai acuan nanti kita akan melanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk pembelajaran hari ini materinya adalah pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Itu sudah pernah dengar kan ya Microsoft Excel? Ya. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang apa itu sel, kemudian dan teman-teman, yaitu rows itu apa, kemudian range itu apa, kemudian kolom itu apa. Kita akan pelajari itu. Oke, semangat ya. Oke. Sebelum masuk ke materinya, ada yang sudah pernah mendengar apa itu kolom? Belum ya? Maksud belum? Nah, kolom sudah ya, cuman penggunaan di Excel belum jelas. Excel itu ada kolom, kemudian ada baris, kemudian ada sel. Oke, Mas Rofi terangkan, kalian perhatikan dulu ya anak-anak. Oke, aplikasi pengolah angka ya. Jadi ya, pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis atau memanipulasi sel dengan tepat ya. Jadi nanti anak-anak harus bisa menganalisis tentang sel itu penggunaannya seperti apa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat form atau tabel menggunakan sel di dalam pengolahan data dengan tepat ya, seperti itu ya, tepat. Jadi harus bisa. Ya, di dalam tujuan ini digabung, yaitu antara pengetahuan sama keterampilan. Kalian memahami apa itu sel, kemudian kalian bisa menciptakan sebuah produk menggunakan sel tersebut. Paham? Ya. Oke. Kemudian pengertian sel dan range dan perbedaan baris dan kolom di dalam Excel. Oke. Ya, saya terangkan dulu, coba perhatikan. Istilah row ya, disebut juga baris adalah bagian worksheet yang melintang horizontal ya, dari kanan ke kiri ya, yaitu row atau baris ya, jadi melintang dari horizontal. Kalau horizontal itu kan datar kan ya, ya berarti kalau datar itu namanya baris. Di dalam Excel itu ditandai dengan angka 1, 2, 3. Nah, di dalam Excel itu ditandai dengan angka. Paling mudahnya, pokoknya kalau angka itu adalah di dalam Excel itu baris. Paham ya ini ya?
Nah, sebelum kita praktekkan, di situ ada baris dan kolom. Nah, ini di kehidupan sehari-hari baris dan kolom itu bisa kita temui. Contohnya kalau kita baris berbaris, ya kan, itu suruh berhitung, misalnya berhitung mulai 1, 2, nah itu kan dari kanan ataupun dari kiri itu kan lingkar baris 1, 2 horizontal, ya kan? Nah, itu baris 1, 2, 3. Kolomnya di mana? Kolomnya di saat baris berbaris itu banjarnya, banjar 1, banjar 2, banjar 3, itu di kehidupan sehari. Itu ya. Contohnya ini baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolomnya mana? Ini kolom 1, 2. Itu di kehidupan sehari. Paham ya anak-anak ya? Secara teori paham? Nah, sel gimana? Sel yang ketemunya dari baris dan baris dan kolom tadi itu adalah sel. Oke. Kemudian, nah ini di dalam Excel-nya yaitu seperti ini ya. Ini contohnya yaitu tadi barisnya dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini anak-anak ya, ini melebar dari sini ya. Ini melebar 1 ya. Nanti ngetik 1, 2 dan seterusnya. Ini baris ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Ya. Kemudian kolomnya, ya kolomnya ini 1 ya, A, B, C, D, E seterusnya ya. Ya itu barisnya berarti ini. Barisnya pokoknya angka, kalau kolomnya pokoknya huruf. Oke. Secara teori dari pemahaman tadi ada yang ditanyakan anak-anak? Nah ini ada yang ditanyakan? Ya, paham terkait teorinya? Paham ya anak-anak ya? Oke, alhamdulillah. Coba kita buat ice breaking dulu biar semangat. Oke, ya, tangannya gini semua sebelum kita praktek ya. Nah kemudian tangan kirinya itu mengepal ya, kiri. Tangan kanannya adalah nanti bareng-bareng. Saya contohkan 1, 2, 3, 4, 5 semangat gitu ya. Ya, oke. 1, ayo bareng-bareng. 2, 3, 4, 5 semangat. Gitu ya. Sebelum kita praktek. Oke, anak-anak silakan kalau tidak ada pertanyaan dan secara teori sudah paham ya, tujuannya di situ kalian menganalisis sel dan kita akan membuat. Coba kalian buka LKPD-nya ya. LKPD-nya silakan di download ya di Classroom, tadi sudah saya bagikan. Saya cek dulu. Ya, di dalam LKPD ya, itu ada soal ya, soal isi, ada soal teori ya, yaitu soal isinya yaitu 1 sampai 4 dan yang kelima adalah membuat sebuah proyek. Ya, karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning, jadi kalian harus membuat proyek biar yang kalian pahami itu paham dan bisa diterapkan. Oke. Ya, proyeknya adalah buatlah proyek form nanti form ya, ketuntasan nilai atau ketuntasan pas waktu kita setelah ujian. Nilai itu mana saja ya. Yaitu A terdiri dari 8 kolom, terdiri dari 16 baris, kolom headernya terdiri dari nomor, mapel, guru, ketuntasan, tuntas, belum tuntas, keterangan, tanggal dan tanda tangan ya. Kemudian isikan nama mata pelajaran pada kolom mapel. Oke. Nah, nanti untuk yang diupload adalah di LKPD-nya sendiri itu dikumpulkan, dijawab langsung di situ karena buat ya yang di-share. Kemudian untuk proyeknya nanti juga diupload. Nah, sebelum ke situ nanti kita berkelompok. Kelompoknya Husain sudah 90%. Ini Anggelia, Angel berapa persen itu sudah? Oke, itu 80%.
presentasikan tentang lembar kerja yang kami buat dengan judul lembar penuntasan nilai. Dalam Excel yang kami buat terdapat garis sebanyak 8 garis serta 21 kolom. 21 garis dan 8 kolom. Ya, yaitu 21 garis dan 8 kolom. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Husain. Oke, silakan Mas ditutup Mas. Jadi sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, oke, dari Mbaknya, ayo. Ini nanti saya kasih nilai, ya. Saya kasih nilainya saya tambahin. Oke. Nah, kita refleksi dulu ya. Nah, jadi kalian sudah membuat proyek yaitu dengan menggunakan fungsi sel dan teman-temannya, yaitu kolom, kemudian rows atau garis. Oke, kemudian rank juga, kemudian merge center juga itu fungsinya. Ya, oke. Setelah ini kalian berarti sudah bisa membuat banyak form ya dengan sel itu. Buat selain ini ada yang bisa menyebutkan kira-kira form apa saja? Apa? Selain ketuntasan nilai itu bisa membuat contoh form semisalnya itu form absensi ya, kemudian apa lagi? Jurnal, kemudian daftar tiket, jadwal, yaitu ya itu manfaatnya. Ya, jadi kalian sudah bisa membuat itu. Oke. Sekarang Pak Asrofi mau ngasih beberapa pertanyaan ya, yaitu post test. Ada yang tahu di dalam Excel itu kalau rows itu ditandai dengan apa? Ada yang tahu? Katakan kalau yang tahu. Ya, Husain. Ditandai dengan angka. Oke, ditandai dengan angka itu diingat-ingat. Oh, rows baris itu ditandai dengan angka 1, 2, 2 dan sampai seterusnya. Oke, kalau kolom ditandai dengan apa? Yang tahu? Katakan. Ya? Iya, huruf. Ini Mbak siapa? Mbak Rica. Bukan Rica ya. Mbak Rica. Ya. Dengan huruf. Ya, alhamdulillah secara teori kalian sudah paham dan secara praktek kalian sudah paham. Saya harap dengan setelah pembelajaran ini selesai kalian bisa paham dari yang sebelumnya belum paham apa itu sel dan bagaimana cara pembuatannya. Kalian sudah bisa memahami sel dan teman-temannya serta bisa membuat proyek semisalnya. Paham ya? Oke. Untuk melakukan refleksi lagi, senang nggak kira-kira kalian belajar? Setelah pembelajaran. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Oke, antusias ya. Oke. Untuk materi selanjutnya yang akan datang yaitu minggu depan kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan materi Excel yaitu perumusan. Yaitu kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi di dalam Excel perumusan, contoh sum, kemudian average, min, max gitu ya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi logika if di dalam pengkondisian. Contoh pengkondisian if jika tuntas belum tuntas itu kriterianya berapa? Oke, itu di materi minggu depan. Seperti itu. Oke, semangat ya untuk masuk minggu depan ya. Semangat. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup berdoa terlebih dahulu anak-anak. Silakan Mas Husain dipimpin berdoa. Sebelum kita menyelesaikan materi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Husain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.